Masih dalam tema nada di jalanan bareng Mas Ahmad Biola. Sebelum kita mulai ngobrol lagi, kita akan main magic word dulu bersama Mang Adun. Mang Adun. Silakan dikocok, Pak. Kan biasa, Pak, kalau begitu kalau ada musik masa nggak direspon. Nih orang kebanyakan pemanis buatan, jadi begini nih. Saya apa? Saya kocok dulu ya. Ini adalah kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh Molan. Kalau Molan mengucapkan ini, maka Molan harus mendapatkan hukuman. Kita kocok. Kayak duit ya, Pak, kocoknya begitu. Iya dong. Pak, kenapa nggak sekalian begitu gitu? Jangan. Kalau giniin tumpah. Gimana Mang Ajun? Dah. Ini lagi ditambahin. Kita kocok lagi ya. Iya. Ada apa, Pak? Ngepru gitu ya? Iya. Nih. Ini buat Budi. Sekarang buat Jennifer. Mas Ahmad bentar ya. Biasa anak-anak ini pada permainan dia. Mas Ahmad mau ikutan? Jangan. Oh, iya. Bayarnya mahal 65.000. Nggak dikocok, udah langsung diambil. Nah. Oke. Ngapain nulisnya di saya mulu sih anak? Ada meja, Pak. Itu meja gede banget. Oh, itu nggak enak, Pak. Nggak empuk, ini empuk nih. Ya oke. Ya. Terima kasih Mang Ajun. Ya. Oke, silakan jalan lagi. Ya. Saya pengen tahu jalan Mang Ajun sekarang kayak gimana kayak. Jangan dilihatin, Pak. Mas kayak gimana coba? Jangan lah. Coba kayak gimana coba? Jangan, Pak. Jangan. Ya, oke. Ya. Iya. Ya. Ada kamera, Pak. Oh iya. Kalau nggak ada kamera, aku begini. Ya, itu lihat ya. Oke, Mas Ahmad sekarang. Mas Ahmad ini udah nggak jadi musisi jalanan lagi. Sekarang jadi guru biola. Ya. Murid udah ada berapa? Sekitar 50 lebih. 50 murid. Dia ini ngajar biola, tapi murid-muridnya ini pengen belajar gitar sebenarnya. Nggak nyambung ya. Oke. Tapi ada masa-masa kehilangan gak sih? Kan beda kan pasti bermain musik di jalanan. Kangen main musik di jalanan segala macam. Iya pernah. Kadang sekali-sekali kita suka ketemu teman. Udah itu kita iseng kita coba lagi di bis, kita main lagi. Oh, ngejam ceritanya ya, bahasa gaulnya keren banget. Iya. Kita akan panggil satu orang lagi nih, sahabat saya. Wih, gini banget. Ini itu maksudnya gimana? Sohib, brother. Kirain kalau ketemu kayak begini. Enggak lah, ngapain? Beliau adalah musisi, udah punya band besar. Ya, langsung aja kita panggil ya. Wih, balai. Ya, kan manusia Pak. Manusia ya ini. Kita panggil ini dia, Opet Tiket. Opet Tiket. Maaf, ini ngomong-ngomong kita berdiri terus mau nerima tamu apa gimana? Lo kan kawan sudah lama nggak bertemu. Iya. Kamu Jadi kan punya lagu apa? Iya, aku mempunyai lagu buat Memori nih, ini memori nih. Iya. Ya. Oh ya? Hanya kamu yang bisa membuat tergila-gila gitu kan? Bener nggak sih lagunya? Tanya sama orang, jangan sama saya. Sebagian gitu. Bener ya, bener sebagian. Tapi bener kan itu lagunya Tiket Soalnya kan? ada memori. Kenapa? Tanya dong. Kenapa? Memori. Kang Opet, kalau ngomongin masalah musisi jalanan, gitu. Tanggapan dari lu sendiri masalah orang-orang yang main musik di jalanan itu kayak gimana? Kalau menurut gue sih sama aja, musisi jalanan sama musisi rumahan sama aja. Rumahan ya. Iya. Kalau Budi kan musisi murahan ya. Bukan rumahan. Jadi antara jalanan sama rumahan ya, murahan. Murahan tengahnya ya. Intinya kan sama-sama. Ya intinya sama-sama pengen menghibur, sama-sama pengen mengekspresikan diri. Syukur-syukur akhirnya jadi pemasukan. Buktinya nggak janjian sama juga. Kotik-kotik ya. Kotak. Tapi lebih subur aja ini. Iya benar. Ya
sama-sama cuman kalau saya sih malah lebih salut kalau seniman jalanan tuh mentalnya. Langsung berhadapan sama orang, langsung mau orang yang suka atau nggak suka kan langsung ngadepin langsung gitu. Kalau ya musisi yang band mungkin jauh lebih harus mempersiapkan diri. Betul. Baru bisa. Kalau yang ngeband kan ketahuan ketika mereka manggung banyak fans-fansnya gitu ya. Iya. Berarti kan kalau yang musisi jalan kan nggak tahu siapa. Langsung ngadepin. Langsung ngasih hiburan. Belum tentu suka, belum tentu seneng kan. Tentu suka juga. Kang Ahmad. Iya. Kalau Kang Ahmad kalau main tuh harus penuh persiapan apa asal ada ngasih duit? Kalau main di jalanan. Apa latihan dulu? Kan kalau Kang Opet pasti kalau mau manggung kan ada latihan. Latihan dulu segala macam. Kalau partner yang berbeda-beda, kita kadang suka latihan dulu karena udah prinsip ya kita kalau bermain musik tuh nggak mau asal-asalan istilahnya kita. Soalnya kan kalau pengamen itu kalau di jalan itu kan mungkin banyak yang menilai itu sebelah mata itu kayaknya kurang bagus gitu. Asal-asalan. Nah kita pingin menunjukkan yang bagus aja jadi biar jadi nggak jelek jadi jelek aja terus jangan. Berarti dengan kata lain ngamennya niat gitu ya. Latihan dulu, aransemen musiknya lagi gitu ya. Berarti ada song listnya juga dong. Udah tahu nih hari ini mau mainin lagu apa gitu. Ada krunya ada krunya. Opet, kalau ngomongin masalah pengamen, ada pengamen yang dari kemarin kita sempat lihat ada fenomena dari pengamen langsung jadi musisi yang luar biasa yang dikenal banyak orang. Menurut Kang Opet itu adalah satu jenjang juga atau satu stepping dalam hidupnya dia nggak sih? Kalau sekarang kan teknologi apa segala macam kan juga ikut membantu. Jadi maksudnya nggak ada ruang dan waktu yang akhirnya harus berasa di mana-mana pun punya kesempatan yang sama kan akhirnya bisa ya terkenal atau apapun. Yang penting kan sebenarnya mental adalah bagian dari kalau sampai akhirnya sukses yang kalau mentalnya memang belum di titik itu juga ya sayang juga kalau enggak. Berarti semua orang dengan kata lain semua orang punya kesempatan yang sama dalam berkarya gitu ya. Iya. No matter dia pengamen jalanan atau anak band yang sudah terkenal gitu. Jadi kita ngobrol lagi bersama Kang Opet dan juga Kang Ahmad tentang masalah nada di jalanan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, masih bersama kami di sini di Ini Reok. Anda masih bersama kami di sini di Ini Reok. Kalau ngomongin masalah nada di jalanan, ini referensi buat orang gaul ya, Mei. Gaul lah, harus. Orang gaul di luar sana ini referensinya luar biasa sekali. Harus nonton ini. Masih bersama Mas Ahmad Biola dan juga Opet si Pak Dalang, aku punya pertanyaan nih. Oke, buat siapa? Buat Kang Opet. Ya. Sebentar. Biasa aja. Menurut
Bukan lagi upacara. Ini serius Pak, Oh, ya, ini oke. serius. Buat Kang Opet pertanyaannya. Perlukah bimbingan untuk para seniman jalanan? Saya suka Anda tuh jeli banget, anaknya jeli banget gitu. Aing nyesel Pak, Ini pakai di hidung situ kan lancip. pakai di hidung Pak. Ya. Kok kayaknya bukan buat di hidung Pak? Itu buat hidung. Nggak bisa. Pakai. Atau di bulu mata bisa di bulu mata. Cuma kemarin malam pakai di ketek. Pak, bau jengkol. Perlu bimbingan nggak sih sebenarnya si musisi-musisi jalanan ini untuk lebih kayak tadi Kang Ahmad bilang lebih niat gitu mainnya, lebih emang buat menghibur orang-orang gitu. Sharing, tukar pikiran. Maksudnya gini, kalau sebenarnya kan seniman jalanan apa itu juga punya komunitas gitu, dan aku merhatiin memang nggak pernah terlibat langsung merhatiin, tapi komunitasnya sendiri sebenarnya kan kompak dan kuat biasanya ada sesama ini. Tapi maksudnya lebih ke sharing kalau ya itu tadi gini deh, maksudnya kan tujuan kita kan salah satunya adalah menghibur gitu. Menghibur ya, mungkin kemasan apa yang bisa kita kasih ke yang menikmatin mungkin gitu dengan macam-macam cara masing-masing kan, tapi paling enggak jangan sampai kalaupun itu sifatnya menghibur, kalau ada yang lagi makan tidak merasa terganggu dengan datang. Iya, benar. Itu gitu. Oh, jadi kayak lebih etikanya. Ya, itu salah satunya kan. Adalah mungkin jadi enggak gitu ya kali ya. Benar. Berarti emang mesti dirubah dari mindsetnya gitu. Gini, aku nggak tahu persis maksudnya mindset mereka gimana. Cuman maksudnya ini kan lebih ke sharing. Lebih jadi ke sharing aja. Kalau banyak juga kan yang bagus-bagus dan memang berbakat dan bagus gitu ngelihat. Tapi mungkin lebih ke kalau yang modalnya nekat, kalau yang memang nggak siap itu yang mungkin lebih ke bimbingan. Soalnya kadang-kadang tuh masalah soal mengganggu tuh ya, kadang-kadang kalau lagi makan gitu ya. Iya, benar. Misalnya mengganggu itu bener-bener, misalnya kalau cuma Mbak lagi ngiderin kan gitu. Ini ada yang nungguin gitu, Mbak. Terus kita kayak apa sih? Mbak gitu. Jadi setengah masa kita jadi kayak enak gitu kan, kayak takut gitu. Iya. Dan jatuhnya jadi kayak wajib gitu padahal. jadi jatuhnya tuh kayak gimana ya? Waktu itu tuh gak enak. Apa ini apa? Apakah? Kak Ahmad, pernah nggak di jalanan dikejar Satpol PP, kejar apa? Banci kalian, kita Satpol PP. Coba. Ada Pol PP, Garuka. Siapa tahu kan ini jalanan nggak boleh mencari uang di jalanan, ternyata ada Satpol PP atau Pertanyaannya diganti. Bang Ahmad, waktu ngamen di jalanan, pernah nggak ketabrak mobil? Jangan. Ya udah, gini pertanyaannya saya rubah. Kang Ahmad, pernah nggak lagi ngamen dikejar banci? Ditertibkan gitu, pernah nggak? Pernah. Cuman kan Sedih nggak? Dulu Budi. karena kita di jalanan itu ada komunitas yang lumayan banyak yang kuat lah ya. Jadi kita belum sampai ke tempat rehabilitas itu. Kita ya paling udah didata dan udah itu kita dipulangkan kembali. Gitu, nggak sampai ditahan ya, didata aja gitu ya. Oke, kalau ngomongin masalah kekerasan nih di jalan, katanya kan banyak yang pengamen itu ada yang kenapa? Saya dengan kekerasan itu sedih gitu Pak. Saya nggak tega ngeliat orang Orang tuh sedih. nggak perasa deh. Dia tuh tadi nyeritain sedih banget loh. Iya. Tanya ya Rakman. Iya. Pada nangis tuh. Iya benar. Nggak ada yang nangis, aku tahu-tahu. Kalau misalkan ngomongin masalah di jalan kan emang katanya kan hidupnya keras. Gitu. Ada teritori sendiri nggak sih yang nggak boleh ngamen di sini atau yang harus setoran sama ada sebagian orang gitu. Kalau saya awal terjun di jalan tuh tahun 2002 ya. Itu kayaknya sudah tidak ada yang seperti itu lagi. Udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi terserah mau nyari uang di mana. Bebas-bebas aja. Ya, gitu. bebas-bebas aja. Sekarang udah punya 50 murid. Ya. Ngajarnya di mana? Budi kenapa sih, Bud? Budi kayaknya bengek deh. Kenapa sih? Muka lu gak enak banget tadi masalahnya. Katanya tadi suruh sedih.
Sekarang punya 50 anak murid untuk belajar biola. Itu ngajarnya di suatu tempat atau dari rumah ke rumah? Itu dicampur semuanya, ada yang dari rumah ke rumah, ada yang di sekolahan musik. Oke. Kenapa jatuhnya jadi begitu di jalanan terus jadi ngajar? Ya gimana caranya gitu? Molan bilang ngajar, Pak. Ngajar. Nah lo, Molan tuh nggak boleh ngomong ngajar. Kalau dia kena kayak begitu. Ngomong ngajar, nanti dia kena hukuman. Masih konspirasi ini. Freemason ini. Jadi kabur lagi. Pakai topeng ngicuk. Kucing. Iya. Mangah. Nggak asli ini asli. Mangah. Mana bajunya cuma seperapat gitu. Ya, kita saksikan bedanya antara Molan sebelum pakai dengan sudah pakai. Lebih cabul. Joget dong. Mal. Gue geli kalau Ya, tadi pertanyaan saya nggak kejawab lagi aja nih. Silakan. Lupa ya pertanyaannya. Sama, saya juga lupa. Tadi apa sih kita ngomongin apa sih? Nah, tadi pertanyaannya adalah apa sih sejarahnya? Gimana caranya? Bisa ngajar kayak dari musisi jalanan sampai bisa ngajar. Sebenarnya motivasi hidup ya. Maksudnya saya selalu berpikiran kalau hidup saya tidak mau seperti ini terus. Gitu. Harus berubah ya? Iya, harus berubah. Jadi emang harus ada yang diperjuangkan. Emang harus diperjuangkan. Ya, jadi kita harus mengurangi waktu kita nyari uang untuk belajar dan kita yakin aja sih karena kita sering belajar nantinya kita akan berubah apa namanya? Nasib kita sendiri. Hebat sekali. Salut sama orang-orang yang punya keinginan keras kayak gini. Namanya hidup itu harus seperti itu. Betul. Manusia itu yang keren bukan karena dia nggak pernah jatuh, tapi ketika dia bangkit dari kejatuhan. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dua orang hebat ini, tapi setelah yang satunya tetap bersama kami di Ini Reo. Reok Mania. Kita balik lagi di sini di Ini Reo. Bapak, kok mukanya kucing, suaranya kok bekantan sih, Pak? Wah, besi. Sebentar. Pus. Sini Pus. Jangan lempar-lemparan. Nggak boleh, susah banget. Ya udah deh kalau maksa. Dapat ya. Kita hari ini nada di jalanan bareng Mas Ahmad Biola dan juga
Aopet. Asik. Lang, saya juga punya lagunya Nada dan Jalanan. Apa? Gini lagunya. Coba. Nada dan jalanan, cinta dan kasih sayang menyatu di. Gak tahu. Ya. Bikin lagu kok seperapat kamu. Dikit lagi pada puncaknya. Saya idealis, saya kalau misalnya malas bikin lagu selesai. Udah. Oh gitu. Idealis sama males beda tipis ya Pak? Iya. Oke tadi Kang Ahmad belum dijawab itu masalah 50 murid itu. Dan sekarang yang aktif masih 50-50 ya? Akan bertambah lagi kah? Ada yang berkurang, ada nambah lagi. Nambah gitu. lagi. Dan mereka bayar setiap bulannya untuk belajar biola. Iya. Berapa kira-kira? Sekarang dulu waktu pendapatan jadi pengamen kan 100.000 sehari. Kira-kira sekarang sebulan berapa? Sekarang sebulan 10 juta lebih. 10 juta. Saya kayaknya pengen ganti profesi ya. Iya, jadi guru biola. Pak Budi bilang profesi. Yes. Yes. Ngaco. Bolan. Bolan. Dia. Bolan. Bang Ajun, tadi Bang Ajun bilang, Budi ngomong profesi, ya kan? Sekarang dipilih setelah mufakat, Pak. Tadi yang bilang pertama siapa? Saya. Kan? Budi bilang profesi. Masyarakat tidak terima. Polan. Jadi setelah mufakat. Ya kayak begini, nih. Bapak kalau keberatan naik banding. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Pulang lewat mana lo? Oke. Kang Opet, ada pesan nggak buat orang-orang yang sedang mengejar mimpinya sekarang untuk jadi musisi dan berkarya? Kayak kucing mau kecebur ya. Udah belum? Sini mau ngomong serius nih. Dulu nih. Anak-anak sudah jangan ditertawakan ya. Emang hidupnya udah begitu. Tolong didoakan. Tolong didoakan ya. Iya, maksudnya kalau kayak tadi kan Budi, ini serius. Kaget. Dia. Bukan dari tadi di situ. Musuh kaget. Ya, Opet silakan. iya kayak Mas Ahmad sempat bilang tadi pengen perbaiki taraf Nasibnya. hidup. Maksudnya kalaupun di jalanan itu sebagai batu loncatan, kalaupun akhirnya bisa berkarir di industri musiknya, justru seperti yang saya bilang tadi, sekarang kan kesempatannya jauh lebih besar dengan perkembangan teknologi gitu ya. Buat untuk belajarnya juga kita bisa mungkin ngerasain kalau dulu pengen belajar musik aja, kalau kita nggak sekolah musik susah, harus nyari les sertis apa gitu-gitu. Nyari buat pelajaran aja susah kan. Kalau sekarang kan mudah gitu. Dari YouTube, dari apapun bisa. Setelah itu jadi ya akhirnya banyak latihan dan jadi diri sendiri mungkin ya. Diri sendiri aja. Kesempatan untuk nunjukin bahwa ini saya punya lagu, Lebih YouTube medianya salah satunya juga banyak kan. Support sekarang, jadi lebih semangat lagi harusnya. Lebih semangat. Luar biasa, Opet. Buat Kang Ahmad, ada pesan buat orang di luar sana yang pengen seperti Kang Ahmad dulu merubah nasibnya dan berubahlah sekarang. Pesannya? Ya. Sebenarnya hidup itu simpel ya. Asal kita mengatakan iya, pasti akan terjadi. Amin. Amin. Luar biasa. Thank you Kang Ahmad. Thank you Mas Ahmad. Terima kasih banyak, luar biasa. Wow. Banyak sekali pelajaran hari ini yang kita dapat. Ternyata nasib itu bukan datang pas Anda dilahirkan. Nasib itu Anda bisa tentukan sendiri dan Anda bisa rubah sendiri maunya Anda seperti apa. Ya, karena bagaimanapun, rubahlah dirimu sendiri, baru di sekitarmu akan berubah. Jen, ada yang nambahin? Ya keren lah pokoknya mereka omongannya. Walan.
Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau kaumnya tidak mau berusaha. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak buat Reok Mania yang sudah datang di sini. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih banyak Reok Mania yang sudah di rumah, dan jangan lupa saksikan terus ini Reok dari Senin sampai Jumat hanya di TVRI. Dan akhirnya saya Surya pamit dari hadapan Anda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Ini Reok.